Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah dari Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Program Studi Biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan dari pembahasan pada webinar online dengan judul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro pada hari Kamis 8 Oktober dengan pemateri pertama Bapak Anindya Wirasatria dari Departemen Oceanografi dan pemateri kedua Bapak Dwi Susanto dari Departemen of Atmosphere Oceanic Science. Baik, kita akan membahas pembahasan pertama yaitu tentang upwelling. Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolam air yang lebih dalam ke permukaan, yang membawa air dingin dari bawah ke atas permukaan sehingga membuat pertumbuhan fitoplankton menjadi lebih baik. Proses upwelling ini tidak lepas dari peran angin yang disebut dengan teori Ekmal atau transport Ekmal. Di sebelah bumi utara, jika angin bertiup di atas perairan, maka air di bawah akan bergerak tetapi berlawanan arah angin. Namun dikarenakan rotasi bumi, maka dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Resultan daripada transport Ekmal ini berbelok 90 derajat ke arah kanan, namun di belahan selatan akan berbelok ke kiri. Dengan adanya pembelokan ini, maka dikenal dengan istilah equatorial upwelling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang equatorial upwelling. Equatorial upwelling ini terjadi karena adanya angin pasat di daerah ekuator. Di daerah ekuator ada dua turbin atau angin pasat, yaitu angin pasat tenggara dan angin pasat barat daya. Ketika angin pasat berhembus, ada massa air yang dibelokkan menjauhi garis ekuator. Ketika pasat air menjauhi ekuator di dua arah yang beda, maka akan terjadi kekosongan massa air di bawah garis ekuator, sehingga air yang ada di bawah akan naik ke permukaan untuk mengimbangkan massa air di atas permukaan. Selanjutnya ada coastal upwelling. Coastal upwelling ini tidak terjadi di daerah ekuator, namun terjadi karena adanya angin dan batas daratan seperti di daerah pantai. Jika adanya arah angin, maka dia akan diarahkan untuk menjauhi pantai sehingga terjadinya kekosongan air di pinggiran pantai, maka diganti dengan massa air di bawah. Salah satu contohnya yaitu variabilitas upwelling di Indonesia pada daerah Sulawesi Selatan yang dilakukan penelitian oleh dua orang yang dimulai pada bulan Mei sampai bulan September. Sedangkan pada bulan Agustusnya jumlah klorofil menjadi tinggi, sedangkan suhunya lebih rendah dan angin bergerak dari timur ke barat sehingga terjadinya Ekmal transport. Penelitian selanjutnya yang juga dilakukan oleh pemateri kita Bapak Anindya Wirasatria di perairan Indonesia yang bertepatan di Sulawesi dan Maluku tentang suhu di perairan dua daerah ini, di mana suhu perairan Maluku lebih hangat dibandingkan Sulawesi Selatan. Kenapa bisa terjadi perbedaan suhu ini? Dikarenakan angin yang bertiup dari perairan Maluku terhalang oleh adanya gunung di daerah Gorontalo, sehingga suhu air menjadi lebih hangat dibandingkan di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya resume tentang materi dari Bapak Dwi Susanto tentang dinamika arus lintas Indonesia atau Arlindo yang dapat dilihat dari suhu dan salinitas. Arus yang melintas dari Pasifik ke Samudra hingga melewati Indonesia. Hal ini disebabkan Lautan Asia tidak terhubung dengan Lautan Australia.
Masa air panas yang berkumpul di Samudra Pasifik bisa pindah ke Samudra Hindia, tetapi harus melewati Indonesia, sehingga upwellingnya tidak terlalu tampak dikarenakan adanya uplindo. Salinitas yang tinggi itu ada di Laut Mediterania bertepatan di Laut Hitam, bagian Laut Atlantik, dan Laut Arab. Sedangkan salinitas yang stabil itu ada di Lautan Amerika dan di Indonesia. Secara global, Arlindo penting untuk mempengaruhi distribusi panas dan sirkulasi laut. Namun secara lokal, Arlindo ini sangat penting untuk mempengaruhi salinitas massa air, nutrien, migrasi ikan pelagis, curah hujan, dan iklim Indonesia. Cukup sekian resume dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.